Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah, semoga kita selalu ada dalam lindungan, berkah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah wa Allah. Kembali saya dari tim Raja Nusantara. Kali ini akan membahas terkait dengan masalah samurai. Di dunia metafisik atau di dunia paranormal atau di kalangan tertentu penyuka atau yang sangat suka dengan benda-benda antik atau benda-benda antik, samurai menjadi salah satu ikon dari benda-benda antik itu. Samurai ini memiliki gengsi yang tinggi, memiliki nilai yang tinggi jika samurai itu memang asli. Biasanya samurai yang saya tahu itu ada 3 jenis. Ada yang serendang, ada yang king roll, dan ada yang shogun ya. Di YouTube juga banyak sekali, atau di media sosial lain banyak sekali yang memperlihatkan tentang keaslian samurai. Jadi masing-masing memiliki samurai. Nah, saya akan kupas sedikit seperti ini. Yang pertama, asal-muasal samurai. Samurai itu memang dari Jepang, tetapi yang membuat samurai itu adalah empu dari Jawa. Namanya empu Suyoto. Soyoto apa Suyoto? Jadi pada masa itu biasanya di samurai itu kan ada tulisan setahunnya, tahun 1000, banyaknya 1000 sekian ratus, 1100-an itu yang bernilai tinggi. Jadi empu Suyoto ini dia memang diminta untuk membuat samurai. Empu Suyoto ini membuat samurai itu di Jepang, bukan di Indonesia. Kemungkinan besar di Jepang. Jadi yang membedakan kemudian entah bagaimana samurai itu kemudian ada di Indonesia itu. Kemudian ada di Nusantara. Ini masih kami selidiki. Nah, kualitas samurai itu ada 2. Yang pertama kualitas fisik, yang kedua kualitas isi, atau kalau bahasa umumnya khodam ya. Fisiknya samurai itu memang tersusun dari bahan campuran uranium dan logam-logam lainnya. Sehingga jika uranium ini berinteraksi dengan logam seperti baja ataupun besi, maka besi atau baja itu akan leleh. Jadi struktur bahan dari samurai yang asli itu tersusun dari uranium untuk membuat bom nuklir itu. Nah, kemudian untuk khodamnya atau softwarenya itu memang bermacam-macam. Nah, sedangkan keris itu tersusun dari batu meteor, itu bedanya. Jadi kalau samurai dari logam uranium, kalau keris itu dari batu meteor, karena karakternya berbeda. Nah, samurai ini
jika dilihat dari spirit itu di Nusantara ada 5, hanya ada 5. 3 ada di Jawa, 1 di Sumatera, 1 di Sulawesi. Itu samurai itu. Kemudian banyak sekali kasus kejadian tentang gagalnya pengetesan samurai. Jadi banyak sekali ketika pemiliknya menggunakan samurai itu berhasil motong paku atau memanaskan peniti, tetapi ketika ada pembeli gagal melakukan tes itu. Sederhananya begini, saya sudah katakan bahwasanya kualitas samurai itu terdiri dari hardware atau fisik barangnya dan juga software atau hodamnya lah gampang. Nah, biasanya jika barang itu bagus, hodamnya juga bagus. Nah, hodam yang ada dalam samurai itu ikut menentukan samurai itu boleh dilepas atau tidak. Makanya jika saudaraku ingin memiliki samurai atau melakukan transaksi samurai dengan cara apapun, langkah pertama yang harus dilakukan adalah selesaikan dulu urusan dengan hodamnya. Jangan langsung ke fisiknya. Karena kalau langsung ke fisiknya, nanti kemungkinan batalnya atau kemungkinan gagalnya di atas 90%. Jadi seandainya hodamnya tidak menghendaki untuk dijual, maka banyak sekali rintangan atau banyak sekali alasan untuk menjadi gagal. Transaksi itu untuk menjadi gagal. Saat ini nilai samurai memang ratusan M, bahkan ada yang menyentuh T. Itu bukan isapan jempol. Kenapa demikian bernilai? Karena samurai yang asli yang memang tersusun dari bahan uranium itu memang sedang dikumpulkan oleh pihak-pihak tertentu di luar negeri untuk kebutuhan budaya gitu. Jadi ini bernilai, sangat bernilai, nilainya sangat besar gitu. Nilainya sangat besar, itu memang benar. Tetapi jika akan melakukan transaksi, hati-hati. Yang pertama memang tadi sudah saya sampaikan, selesaikan dulu urusan dengan hodamnya. Kalau tidak sanggup jangan main-main dah gitu. Yang kedua, samurai ini jika mencium keserakahan, mencium aroma-aroma busuk dari calon pembeli atau pemilik ketika melakukan transaksi, maka insya Allah transaksinya gagal dan bisa jadi merusak atau bisa jadi membahayakan pembeli ataupun penjual. Makanya harus hati-hati dari rasa iri dengki, serakah, dan curang. Hati-hati. Nah, satria itu sangat erat kaitannya dengan samurai, dengan pedang. Jadi samurai itu merupakan simbol dari kesatria. Gitu. Ini hubungannya dengan satria piningit begini. Jadi satria piningit terkait dengan samurai juga sama. Itu ada hubungannya yang sangat erat. Kenapa demikian? Beberapa video sebelumnya saya sudah sampaikan bahwasanya pusaka-pusaka Nusantara itu masih di spirit. Artinya masih terkunci. Nah, terkait samurai pun sama. Jadi yang ditransaksikan itu masih belum banyak. Bahkan mungkin belum ada yang berhasil gitu kalau sepengetahuan saya, atau mungkin juga sudah ada. Jadi begini, karena samurai ini bernilai tinggi, maka satria piningit atau SP ini nanti akan menyelesaikan urusan terkait dengan masalah samurai ini, sehingga nilai dari samurai ini bisa menjadi real dana untuk membangun kesejahteraan masyarakat. Jadi salah satu sumber dana dari SP itu adalah samurai itu. Jadi banyak sekali harta-harta amanah yang memang bisa dijadikan sebagai sumber penghasil, sumber untuk kesejahteraan masyarakat.
Makanya saya tegaskan, kalau ada karakteristik serakah dari penjual atau pembeli, hati-hati, biasanya itu banyak sekali bahayanya, besar sekali. Nah, pada saatnya nanti SP ini akan menyelesaikan urusan samurai juga. Tuh. Karena samurai ini dibutuhkan oleh orang-orang yang di luar negeri ya, untuk kepentingan budaya, kepentingan peradaban, kepentingan sejarah. Dan kita sebagai di Nusantara ini juga membutuhkan dana untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi timbal balik itulah yang berbentuk samurai itu gitu. Nah, itu jadi itu terkait samurai sederhananya seperti itu. Di SP akan menyelesaikan urusan senjata atau pusaka-pusaka yang ada di Nusantara. Kemudian ke depan kami sedang berusaha untuk menyelidiki dua hal. Yang pertama, kami akan meluruskan sejarah kontroversial dari Persis Spirit. Yang kedua, kami akan melihat artefak atau membongkar artefak dalam Persis Spirit. Semisal begini, kontroversial semisal begini. Di sejarah literasi yang ada, itu Ki Kebo Kenongo itu bukanlah anaknya dari Raden Fatah, tapi di Spirit faktanya dia anak Raden Fatah, sehingga berhak kedudukan atas Demak. Tuh, nanti itu diselidiki, akan dibongkar lagi. Kemudian tentang Ratu Selatan nanti akan kita buka lagi. Kemudian tentang kota Suranjana akan kita buka. Yang artefak nanti akan kita buka adalah Borobudur, Prambanan, Gunung Lawu, Merapi, dan sebagainya. Jadi nanti selain bahas SP, kita akan bahas hal-hal yang terkait apapun, tapi dari perspektif spirit, sehingga kebenarannya menjadi mutlak. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.